Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya adik-adik. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak minta satu orang ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Silakan. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Ya, silakan Udin. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin. Amin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa tadi, pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Ya Amin. Rabbal Alamin. Amin. Ya, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak mau absen dulu nih. Mungkin ada yang tidak hadir, ada yang sakit ataupun kemana. Bapak absen dulu ya, adik-adik. Ya, Pak Guru. Pertama, Udin Saifuddin. Hadir, alhamdulillah. Kemudian Febria Rahmayani ada? Hadir Pak. Hadir, alhamdulillah. Kemudian Sugiyarti. Ada, Pak. Ada, alhamdulillah. Ismiati. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir juga. Ahmad Hanifuddin, ada nih. Ada, Pak. Alhamdulillah hadir. Ngumpet. Kemudian Werisa, ada Werisa. Hadir, Pak. Alhamdulillah sudah hadir ya Werisa ya. Sudah sehat ya, katanya sedang sakit. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Kemudian adik-adikku sekalian, di kelas 4 ini prestasinya yang sudah bagus di kelas 3 agar dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kemudian yang prestasinya masih kurang, mudah-mudahan di kelas 4 ini bisa meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kemudian adik-adikku sekalian yang Bapak cintai, ini sudah masuk pada pekan kedua ya. Berarti pada minggu lalu sudah dibahas materi yang sebelumnya, masih tentang kalimat thayyibah. Kalau hari ini kalimat thayyibahnya Allahu Akbar, materi sebelumnya adalah kalimat thayyibah Masya Allah. Ya, pasti sudah sering mendengar ya kalimat thayyibah Masya Allah. Iya, Pak. Ya, kita ucapkan kalimat Masya Allah ini ketika melihat sesuatu yang indah sekali kita. Bagus. Kemudian akan Bapak tampilkan dulu ya slide-nya. Ya, ditunggu dulu sebentar. Ini slide-nya nanti Bapak tunjukkan. Ya, pertama tujuan pembelajaran kita tentang kalimat thayyibah Allahu Akbar, atau disebut juga kalimat takbir. Iya, pasti sudah sering mendengar kalimat takbir. Ya, ada yang tahu artinya apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Pinter semuanya. Allah Maha Besar artinya. Kemudian Kalau bahasa Jawanya itu Allah Maha Gede. Maha Gede. Iya, kalau bahasa Betawinya gede banget itu. Iya. Iya, betul sekali.
Kemudian Pak. adik-adikku ya, Tapi kalau kita sholat kan enggak boleh Pak kalau pakai bahasa Jawa Pak. Masa Allah Maha Gede. Kan oh enggak tidak, iya boleh tidak Pak. boleh, tidak boleh memakai bahasa daerah masing-masing. Masing. Nanti kalau bahasa Padang Allah nan gadang, tidak boleh. Iya, harus mengucap Allahu Akbar. Ya, baik adik-adikku sekalian. Yang pertama ini Bapak sampaikan indikator ketercapaian kompetensi dari kalimat Thayyibah Allahu Akbar. Pertama, peserta didik atau kalian mampu memahami arti kalimat Thayyibah Allahu Akbar. Tadi sudah ya, artinya apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, betul, pinter. Yang kedua, peserta didik atau kalian mampu menjelaskan kapan waktu yang tepat mengucapkan kalimat Thayyibah Allahu Akbar. Nanti akan Bapak jelaskan ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hikmah atau manfaatnya ketika kita sebagai umat Islam mengucapkan kalimat Thayyibah Allahu Akbar. Yang terakhir, peserta didik atau kalian harus membiasakan atau terbiasa mengucapkan kalimat Thayyibah Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan nanti dibiasakan ya adik-adik. Ya Iya, Pak. Ya Pak. Kemudian, nah ini kegiatan pembelajaran kita pada hari ini nanti akan kita lalui satu persatu. Yang pertama nanti kita berdiskusi. Nanti Bapak bagi kelompok. Kemudian yang kedua mengamati tayangan sambil nanti Bapak jelaskan tayangan tersebut mengenai materi kalimat Thayyibah Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga nanti kita adakan diskusi kelompok. Yang terakhir nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Semangat! Semangat, Pak. Ya, mudah-mudahan semangat. Sebentar ya, nanti Bapak buka materi kita pada hari ini. Yaitu, sudah kelihatan adik-adik? Diskusi Pak. Bahan diskusi. Iya. Oh ya, sebentar. Nanti Bapak share screen ya, Bapak lupa. Masih bahan diskusi ya adik-adik ya? Iya Pak. Sebentar. Nah, di sini ada. Sudah muncul adik-adik? Iya Sudah. Pak. Sudah berubah ya dari yang tadi ya? Ya Pak. Ya. Ini materi kita pada hari ini adalah kalimat Thayyibah. Apa itu arti kalimat Thayyibah adik-adik? Kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Kalimat yang baik, betul sekali. Pinter-pinter ya. Kalimat yang baik Kelas ini diucapkan. pinter-pinter. Berikutnya adalah kita lihat lagi. Ini tadi kalimat Thayyibah, artinya kalimat yang baik. Jadi kita sebagai umat Islam harus mengucapkan kalimat yang baik-baik ya. Jangan mengucap kalimat yang kotor. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, ini bahasan kita pada hari ini, yaitu kalimat Thayyibah Allahu Akbar. Ya, nanti kita lihat lagi penjelasan selanjutnya. Nah, ini dia. Adik-adik bisa lihat lafaz Allahu Akbar disebut juga bacaan takbir. Ini setiap sholat kita baca takbir. Di sini keterangannya mengucapkan kalimat takbir adalah bernilai ibadah. Artinya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Sholat. Sedang Sholat. sholat. Betul. Sedang apa lagi? Menyembelih kambing. Ya, di sini ada keterangan yang pertama, Kita kita ucapkan. kambing ya. Ya, kita ucapkan kalimat Allahu Akbar ketika melihat atau merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan artinya ya, tadi Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Ketika kita melihat atau merasakan keagungan Allah, kita ucapkan Allahu Akbar. Kemudian, nah, di waktu ketika menghadapi bahaya atau masalah, juga kita ucapkan Allahu Akbar. Apa tujuannya? Kita mengucap Allahu Akbar ketika ada bahaya. Apa tujuannya adik-adik? Agar mendapat Pertolongan Allah. pertolongan, betul. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah ini, ya belum lama kemarin ya kita sudah takbiran tuh. Di Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu semalam suntuk kita kumandangkan gema takbir. Yaitu kalimat Allahu Akbar. Kemudian, nah ini juga setelah sholat kita berzikir, kita mengucap kalimat thayyibah Allahu Akbar. Iya ya. Kemudian kalau tadi waktu, sekarang hikmah atau manfaat mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Nah, ini dia hikmahnya. Yang pertama, hati kita menjadi tenang. Kenapa hati menjadi tenang? Karena kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah atau manfaat yang kedua, coba dibaca. Siapa yang mau baca, adik-adik? Saya, Pak. Ya, silakan. Terhindar dari sifat sombong. Sombong. Kenapa terhindar dari sifat sombong? Karena kita mengakui bahwa yang maha besar adalah Allah. Kita mah kecil, ya. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kemudian hikmah yang ketiga adalah apa, adik-adik? Mendapatkan pahala. Mendapatkan ganjaran pahala. Tentunya ini ketika setelah sholat kita berzikir, membaca kalimat Allahu Akbar akan mendapatkan pahala. Kemudian hikmah yang keempat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, jadi kita akan dimudahkan. Misalnya ketika adik-adik sekalian sedang mengerjakan ujian yang susah, misalnya soalnya, ya boleh kita ucapkan kalimat Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ya? Kenapa? Yang keras ngucapinnya. Ya, tidak keras-keras juga, Udin. Nanti orang semua ikut-ikutan di belakang. Oh. Nanti bukan yang ngerjain soal, malah ikut sholat jamaah. Iya, di dalam hati aja. Mudah-mudahan Allah menolong kita saat mengerjakan ujian tersebut. Kemudian yang kelima hikmahnya, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah disayang oleh Allah, maka semua akan mudah. Kemudian yang keenam, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita sering mengucap kalimat thayyibah Allahu Akbar. Kita diselamatkan oleh Allah karena kita dilindungi olehnya. Nah, itu materi tentang kalimat thayyibah Allahu Akbar. Jadi ada hikmahnya, ada juga kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Mendiskusikan apa saja tanda-tanda kebesaran Allah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya. Kemudian kelompok 2, mengapa kita sebagai umat Islam harus mengucapkan kalimat yang baik?
dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelompok 3, silakan diskusikan perasaan seperti apa yang kalian rasakan setelah mengucap kalimat thayyibah Allahu Akbar. Kemudian kelompok 4, diskusikan para pahlawan kemerdekaan Indonesia sering mengucap kalimat takbir saat melawan penjajah. Mengapa? Untuk apa mereka melakukan hal itu? Bapak kasih waktu 15 menit, silakan didiskusikan ya. Sudah semua adik-adik Jangan diskusinya? jadi provokator. Sudah, Pak. Aman. Iya, siap. Ya, kalau sudah, silahkan. Boleh 1, boleh 2 orang bergantian. Kelompok 1 atau kelompok mana saja yang siap duluan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok Ya, mana saya yang duluan? Pak, saya Pak, kelompok 1 Pak. Kelompok 1 Muhtar, silakan. Ya, silakan Bu Ira dijelaskan. Bu Ira, Kok dilempar? Kok jelaskan. saya? Kok Iya, dilempar? Pak. Saya kamu. Iya. Baiklah, Pak. Kami dari kelompok Silakan, Ira. 1. Iya. Mukhtar kayak Enak gitu itu tuh, Mukhtar Pak. itu. Oh, Cuma ngacung, Pak. sudahlah, saya yang nulis, Pak. Saya juga yang ngomong. Jadi Muhtar nggak kerja apa-apa. Enggak kerja, ada, Pak. kerja, Nengok Pak. aja. Nengok aja. Ikut Dia mikir ngomong tadi. doang, perdiman doang. Iya, Pak. Ya, silakan Ira, silakan. Ya, Ya. pertanyaannya untuk kelompok 1 tadi kan apa saja tanda-tanda kebesaran Allah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama, adanya bermacam-macam kita lihat, Pak, berbagai bentuk manusia, Pak. Iya, betul sekali. Kemudian? Adanya siang dan malam. Betul. Ada kita lihat ada langit dan bumi Betul. beserta isi-isinya. Dan alam Terus semesta, ya. iya, dan alam semesta. Terus ada burung terbang-terbang, Pak. Gimana Iya, itu, Pak, bagus, caranya? bagus sekali. Burungnya siapa itu, Bu? Nggak tahu juga. Bu, Iya. tadi Terus masalah semesta beserta isi-isinya Bu ya. banyak lagi, Pak. Mungkin Pak Mukhtar bisa menjelaskan lebih jauh. Silahkan kalau mau Pak Mukhtar ditambahkan. dari kelompok 2 mau nanya nih. Ya, gimana Pak Udin? Silakan Udin. Tadi kan dijelaskan katanya beserta alam dan isi-isinya ya. Ya. Itu kalau isi-isi dalam kaki apa itu? Isi-isi apa? Isi-isi yang ada di jempol kaki. Ya, ini silakan Udin melihat Udin. jempol masing-masing Udin ya, silakan. Silakan dilihat Kamu masing-masing. jangan Ya. aneh-aneh, Din. Udin biasa itu. Kayak gitu terus Ya, tuh, kelompok Pak 1. Udin. Iya. Sering bercanda. Oh, Tidak iya. apa-apa, mencairkan suasana. Iya. Ya, Upil, kelompok upil, 1. upil. Kelompok 1 masih ada. Cukup. Ada Pak, tambahan 1 lagi Pak, tanda Ya, silakan, kebesaran Mukhtar. Allah Pak. Ya, Udara yang kita hirup Pak, itu kan juga tanda-tanda iya. kebesaran Pak. betul sekali. Kalau kita bayangkan coba kalau udara kita disuruh bayar, Kalau di Itu rumah sakit pun berapa mahal sih? Pak. Oh, iya betul sekali. Udara gratis diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau bayar 1 menit kita bayar berapa itu? Iya. nggak terbayar, Oksigen, Pak. kayak. Iya betul sekali. Ya kemudian kelompok berapa selanjutnya yang siap? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 silakan. Silakan, Din. Kamu, Din. Iya silakan. Siapa yang siap? Ikutin Pak Lutfi. Pak Guru. Ya. Tadi kan aku udah Izin Pak, nulis. kebelet udah gak tahan Pak, bentar Pak Oh ya. silakan Muhtar. Iya 1 menit ya Muhtar Baik, ya. Bapak. Iya Udin. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Iya silakan. Nah, mengapa kita sebagai umat Islam harus mengucapkan kalimat yang baik Ya. dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Ini hasil diskusi kita karena Allah Subhanahu wa taala Maha Baik. Betul Jadi sekali. Luar menyukai biasa. hal-hal yang baik gitu. Betul. Agar mendapat pahala dari Allah dan Ya. juga agar membiasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik Luar agar biasa. supaya kita terhindar atau
biasa menghindari kata-kata kotor. Begitu Pak dari Betul. Iya, kita. luar biasa kelompok 2 yang diwakili oleh Udin. Iya Iya, Pak. masih ada tambahannya Udin? Sudah Cukup. cukup. Tadi hasil Iya. obrolan dengan Bu Ismi begitu. Terima kasih, luar biasa. Kemudian Itu kelompok 3. pemikiran saya itu, Pak. Oh iya, iya, bagus Ismi. Kemudian kelompok 3. Silakan. Ada kelompok 3. Dapat dari kelompok 3. Sugi. Ada. Bilang semuanya ini. Oh, sedang ke Ada belakang. kayaknya, Pak. Sedang ke belakang mungkin ya. Cabut, Pak. Waduh. Ada itu Sugi. Badrus ada itu, Pak. Ya ada Pak. Ini mau Ada. Badrus aja yang kelompok 3 saya kan sama Badrus. Ayo Badrus kamu. Oke. Tadi Iya. kan kamu Siap. nggak ngapa-ngapain. Cuma Silakan. bacakan tok. Aman. Oke. Oke, Makanya kelompok saya enggak 3. mau, Bu, kalau sama Petrus. Iya, silakan. Siap, kelompok 3. Pertanyaannya tadi adalah perasaan seperti apa yang kalian rasakan setelah mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar? Jawabannya adalah hati menjadi tenang, Pak. Oh iya, luar biasa. Kemudian apa lagi Badrus? Hidup menjadi tentram, Iya. terus tidak galau, Pak. Oh, luar biasa. Itulah pembelajaran kita hari ini ya, adik-adik sekalian, yaitu Ya, Pak. tentang, Bapak ulangi lagi, tentang kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Artinya Kalimat Kalimat yang baik. kalimat yang baik. Yang Betul baik. sekali. Yang kita pelajari pada hari ini, kalimat thayyibahnya adalah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul sekali. Ketika sedang apa, dalam kondisi apa kita mengucap kalimat Allahu Akbar? Siapa yang tahu? Sholat. Sedang sholat, betul. Zikir. Takbiratul Iya. ihram. Adha, Sedang Idul Fitri. berzikir. Idul Adha, Idul Fitri. Betul, luar biasa. Hikmahnya, manfaatnya. Ketika kita mengucap kalimat thayyibah Allahu Akbar, siapa yang tahu manfaatnya atau hikmahnya? Hati menjadi tenang, Pak. Betul, menjadi tenang. Iya, betul. Jawaban yang bagus. Kemudian Ya, apa lagi? karena habis melihat Ahmad Dhani kan hatinya tenang, Pak. Luar biasa. Iya, iya. Masuk. Betul. Iya. Kemudian apa lagi hikmahnya? Selain hati menjadi tenang, akan mendapat ganjaran Atau pahala. pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Iya, betul Pak, sekali mau ya. tanya, Ya, Pak. iya, silakan. Pahala itu seperti apa, Pak? Iya, pahala itu Onde-onde. pahala itu tidak bisa kita lihat. Ya, tetapi Allah yang tahu bagaimana bentuknya pahala tersebut. Tetapi ada ukurannya pahala itu. Apa ukurannya atau takarannya? Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, termasuk mengucap kalimat yang baik, maka itu ganjarannya Wah, pahala. Ya, bisa dipahami adik-adikku sekalian. Ya Pak Guru. Ya, alhamdulillah. Gila. Ya, kemudian sebelum kita tutup pelajaran hari ini ada tugas buat di rumah ya. Ya, nanti Ya. ada 4 soal. Banyak-banyak, Pak. Iya, Badrus cuma 4 ini soalnya. Oh iya, Pak. Iya, nanti dikerjakan di rumah, nanti Bapak periksa pada pertemuan selanjutnya. Bisa? Ya Coba. Pak. Iya, siap. Ya, Pak. Iya, Pak. Bagus. Mudah-mudahan tugas ini bisa dikerjakan tepat pada waktunya. Ya. Iya, Pak. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, Istirahat. Bapak ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.